Kalau lo kayak gue dan lo suka tiba-tiba ceramah dengan fakta-fakta yang random supaya orang-orang pada mikir lo lebih intelektual dari yang sebenarnya, then this is the video for you. Hello and welcome to this non-booktube channel dimana gue pengen sharing buku-buku yang udah blew my ass off. Don't know what else to say. Okay, but in all seriousness, buku-buku ini akan menggeser paradigma lo atas beberapa hal. Seperti ada makanan, ada cara lo melihat diri lo sendiri, dan bagaimana itu mempengaruhi kemampuan lo untuk menjadi tajir melintir. Dan juga ada yang mencerahkan secara spiritual. Jadi kalau lo tertarik dengan beberapa hal-hal itu, then keep on watching. Gue pengen memulai sesuatu yang lumayan something light dulu, yaitu Mindless Eating by Brian Wansink. Kita tuh sering gak puas dengan makanan kita karena kita makan dengan mindless. Pasti bukan gue doang gak sih yang kalau misalnya pengen makan, biasanya tuh pasang Netflix dulu atau YouTube dulu. Kalau misalnya gue belum menemukan suatu show atau sesuatu tontonan, gue tuh gak mau makan. Jadi kayak gue mendingan makan sesuatu yang dingin daripada gue makan tanpa nonton sesuatu. And that's really bad. Otak kita kan nggak bisa multitasking. Jadi kita tuh biasanya lebih fokus kepada tontonannya daripada makanannya sendiri. Makanya kita jadi mempunyai tendensi untuk overeating. Dan intinya sih di buku ini dia pengen nge-suggest kita untuk lebih hadir pada saat kita lagi makan. Jadi kayak rasain lah teksturnya, lo liatlah bentuk-bentukan dari makanan lo, warna-warnanya kayak gimana, terus lo rasain tuh rasanya tuh kayak gimana, daripada lo malah nonton sesuatu sambil lo makan. Karena kalau misalnya lo nggak hadir sepenuhnya dan kayak bener-bener ngerasain rasa makanan itu tuh kayak gimana, ya lo jadi nggak puas. Karena even if it's like your favorite food, misalnya gue suka banget sama sushi, tapi kalau misalnya gue makan sushi sambil gue nonton, gue nggak bakal terlalu satisfied karena gue lebih memperhatikan tontonan gue daripada makanannya itu sendiri. Jadi yang nggak memuaskan. Oke, buku yang kedua yang sangat shifting mindset gue juga itu adalah You Are Badass at Making Money by Jen Sincero. Basically, buku ini tuh kayak semacam cheerleader gitu buat lo yang memandang diri lo secara negatif. Kayak gue tuh kayak gitu banget. Kayak gue mempunyai imposter syndrome, if you wanna call it that. Dimana gue tuh nggak percaya sama ability dan capability diri gue sendiri. Dan apalagi kayak the belief that I can be a rich person, kayak gue nggak punya itu sama sekali. Tapi sekarang gue punya gara-gara gue baca buku ini. Pokoknya buku ini bakalan mengusir pikiran-pikiran negatif yang menghambat lo menjadi orang yang tajir melintir. Beberapa key takeaways yang menarik buat gue ya intinya kita harus mengubah hubungan kita dengan uang. Ya kalau misalnya lo mikirnya kayak uang itu adalah source of all problems atau orang kaya itu jahat, ya gimana caranya lo bisa menghasilkan banyak uang? Uang tuh bukan masalahnya, tapi hubungan seseorang kepada uang itu sendiri. Dia bukannya meng-encourage kita untuk kayak oke, lo harus pengen kaya karena kaya itu enak. Dan ya sebenarnya dia ngomong gitu sih, kayak ya dia bilang kayak ya kalau lo kaya enak kan hidup lo nggak harus mikirin besok lo makan apaan atau besok lo mau tidur di mana, karena lo punya uang yang berkecukupan, malahan lebih dari berkecukupan. Dengan mempunyai banyak uang ya lo bisa menghidupkan segala mimpi-mimpi lo. Dan what you do with the money is up to you. Kalau misalnya lo pengen berbuat baik, ya lo bisa berbuat baik kan dengan lebih banyak uang, karena lo bisa giving back to other people, atau lo menginvest uang lo untuk membuat sesuatu bisnis yang mungkin bisa membantu banyak orang. Jadi kayak jangan mikir bahwa uang itu jahat, karena enggak. Yang lebih reassuringnya sih kayak ya dia tuh ya lo ngerti gak sih, you're so badass dan lo bisa membuat banyak uang kalau lo pengen. Dan gue sih jujur gue sih sangat-sangat membutuhkan itu. Dan kayak
it feels really personal. It really feels like she's talking to you, dan bukan kayak elah ini mah ngomong ke siapapun, tapi gue beneran merasa kayak dia tuh ngomong ke gue, kayak buku ini tuh ditulis buat gue. Oke, I have to admit, nggak semua orang kayaknya bakalan masuk ide-ide dan message-nya, dan karena cara dia ngomong dan cara dia nulis tuh lumayan agak esoteric ideas. Dan kalau lo nggak percaya atau nggak suka hal-hal yang kayak gitu, yang nggak bakalan masuk di lo. Tapi buat gue sih masuk. Nah, buku yang ketiga ini one of my personal favorites, dan bukunya adalah Big Magic by Elizabeth Gilbert. Sebenarnya agak susah sih untuk menjelaskan atau mendefinisikan Big Magic itu sendiri, tapi buku ini tuh tentang kayak letting go of fear of being creative. I'm sure lo udah tahu ini by now. Cuman gue orangnya nggak pede, apalagi dengan kreativitas gue. Tapi karena gue baca buku ini, gue jadi kayak, ya gue jadi berani melakukan ini, putting myself out there on YouTube. This is my passion, I guess. Tapi gue tuh selama ini kayak, gue terlalu takut untuk putting my creativity out there because I'm afraid of what people might think about me. Tapi dengan buku ini, dia tuh jadi meng-convince lo. Obviously video ini tentang merubah mindset, tapi dia merubah gitu, kayak ya lo mikirnya, lo melakukan sesuatu yang kreatif dan putting it out there itu untuk diri lo sendiri, bukannya buat orang-orang lain. Ini orang emang lumayan gila sih, tapi ide yang gue suka dari buku ini tuh kayak si Elizabeth Gilbert ini percaya bahwa ide itu sesuatu yang mungkin gak kelihatan, tapi sebenarnya kayak lumayan tangible. Kayak menurut dia ide itu tuh suatu benda hidup. What? Misal ada suatu ide. Misal ada ide. Wow, Canon sponsor me. Suatu ide itu bakalan hinggap ke seseorang dan dia bakalan ngetok pintu lo. Kayak hello, I'm an idea, hello, mencari perhatian lo. Dan itulah di saat lo suka muncul ide gitu kan di dalam pikiran lo. Nah, disitulah terserah kita, apakah kita akan menggubris ide tersebut dan merealisasikan ide tersebut. Kalau iya, ya udah, ide itu jadi berubah jadi sesuatu. Tapi kalau misalnya enggak, dia bakalan berusaha lagi untuk kayak, woi, I'm here, hello, gitu. Dia nggak sukses juga, dia bakalan terbang, dia bakalan pergi, dan dia akan mencari rumah yang selanjutnya, yaitu rumahnya adalah orang lain. Nggak tahu deh, gue suka banget sih sama buku ini. Dan kalau lo orangnya sebenarnya kreatif tapi nggak pernah putting yourself out there, dan lo pengen sebenarnya, ya lo harus baca buku ini. Oke, yang selanjutnya sebenarnya buku yang udah pernah gue omongin sebelumnya, which I will link up here. Tapi siapapun gak bisa ngomongin tentang buku-buku yang bisa paradigm shift tanpa menyebutkan buku ini. It's the Power of Now by Eckhart Tolle. Jadi buku ini tuh ngomongin tentang bagaimana waktu itu sebenarnya sebuah ilusi dan kita bukan pikiran kita. I know, that's fucking bonkers. Siapa dari kalian yang pikirannya gak bisa berhenti? Pasti pikiran lo, otak lo tuh berisik banget. Nah, buku ini buat lo deh. Karena dia tuh ngomongin bagaimana mikirin kebanyakan dari isi pikiran kita itu sebenarnya membuat kita jadi hidup di masa lalu atau di masa depan, bukannya di sekarang. Padahal sekarang adalah satu-satunya yang kita punyain. Just think about it. Kalau misalnya lo mikirin tentang masa lalu atau masa depan, let's say masa lalu, lo mikirin nih suatu memori di masa lalu. Kalau lo menghidup, misalnya lo balik lagi ke momen tersebut, waktunya tuh kapan? Sekarang kan? Ngerti gak sih? Kayak, aduh gue suka banget deh. Pokoknya buku-buku yang
omongannya aneh-aneh kayak gini. Ini lumayan berat sih bukunya. Ini yang membuat gue jadi suka baca, jadi pengen tahu lebih banyak gitu loh tentang the truth, because I feel like the truth of life, it lies in this book. Oke, buku yang terakhir adalah The 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. Dan ya gue gak bisa ngomongin tentang paradigm shifting tanpa gue mention buku ini, walaupun sejujur gue sebenarnya belum selesai baca buku ini. Kayak gue literally baru baca 100 halaman. So far sangat-sangat menarik. Kayak buku ini bukan tentang habit-habit biasa gitu loh, habit-habit yang lumayan praktikal, kayak misalnya bangun pagi atau olahraga atau minum teh, tapi lebih ke building character. Dan misalnya habit pertama tuh being proactive. Jadi apa ya, bukan beneran, jadi sebenarnya dari satu habit it encapsulates so many things yang akan membuat lo menjadi orang yang lebih efektif. Kayak habit ketiga tuh put first things first. Habis itu habit keempat, think win-win. Gitu-gitu loh. Karena testimoninya aja kayak 100 halaman sendiri, nggak sih? Tapi sumpah testimoninya panjang banget. Banyak banget orang-orang terkenal yang mempunyai testimoni dan membaca buku ini. Jadi it's probably very much worth a read. Oke, jadi gitu aja sih dari gue. Kalau misalnya gue bukannya booktuber, jadi sorry banget kalau misalnya gue agak lumayan nggak jelas. Tapi I love sharing these things. Kalau misalnya lo tertarik dengan hal-hal seperti ini, please let me know kalau lo udah pernah baca buku-buku ini dan lo suka, atau mungkin lo nggak suka buku ini dan lo nggak ngerasa kayak kayak biasa aja deh gitu. Kayak please let me know. I would love to know your opinion and have a conversation about these books, and I will see you in the next one. Bye.